Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Rabb kita yang masih memberikan curahan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat diantaranya ketemu dengan musim-musim ibadah, ketemu dengan bulan Dzulqa'dah, kemudian sekarang kita di bulan Dzulhijjah, bahkan ketemu dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan amalan salih yang dilakukan pada hari-hari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah yang pada masa sekarang kesempatan untuk kita seperti kita di Indonesia, kesempatan untuk jihad fisabilillah sangat kecil. Tapi ada amalan yang kalau kita lakukan maka senilai dengan jihad fisabilillah, yakni melakukan amal soleh pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini nikmat yang adalah kita mesti mensyukurinya, apalagi taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mengisi hari-hari kita di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah untuk taat takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, taufik ini mahal yang kita harus banyak bersyukur atasnya. Lebih syukur kita diberikan dunia beserta isinya. Hari ini kita ngaji, kita harus syukuri dan berharap terus kita bisa ngaji. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah kita diberikan taufik oleh Allah berkurban, kita harus syukuri, karena itu yang nanti akan memberikan manfaat untuk kita, kebaikan untuk kita dalam kehidupan akhir kita. Ketemu dengan tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian diberikan kekuatan, sehat untuk puasa, harus kita syukuri, karena dengannya kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita 2 tahun lamanya. Tak lupa sholawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Rabb kita sehingga kita tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kemudian apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia kita agar hidup kita kelak selamat, bahagia dunia kita, akhirat kita. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita, diantaranya adalah kurban, berkurban pada momen Idul Kurban atau Idul Adha atau Yamun Nahr, yang mana kebaikannya yang paling besar kita manfaatkan untuk kehidupan akhir kita. Semoga kurban kita kelak akan menjadi saksi kita, saksi yang meringankan kita, yang semoga kelak mudahkan kita jalan kita masuk ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat senantiasa tercurah kepada beliau, semoga kelak kita ketemu beliau di telaganya. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita kali ini kita akan bahas khusus tentang fikih kurban yang saya ambilkan dari tulisannya Ustadz Amin Nur Bait Hafizallahu Ta'ala, ya kita ngambil faedah darinya ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
syariat kurban itu disyariatkan sebagaimana firman Allah surat Al-Kautsar. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah sungai yang mengalir di surga. Jadi sungai yang mengalir di surga yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, sehingga sebagai bentuk syukur karena kita telah diberikan Kautsar, ya kan, maka Allah perintah kepada Nabi, fasholli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, menyembelihlah, ya, sebagai bentuk syukur karena sudah diberikan itu, maka salatlah dan menyembelihlah. Nah, menyembelih pada hari kurban disebut juga dengan wanhar, an-nahar, ya, karena biasanya orang berkurban dengan menyembelih unta, maka disebut dengan yaumun nahar karena yang disembelih adalah unta. Ya, kalau adzabah yang disembelih adalah sapi, juga kambing, juga domba. Jadi untuk penyembelihan sapi dan kambing, domba disebut dengan adzabah. Kalau menyembelih unta biasanya disebut dengan an-nahar. Karena unta disembelih dengan proses dia tidak dibaringkan, tetapi dia tetap dalam posisi berdiri. Tapi kalau sapi, kemudian kambing dan domba, maka adzabah dia ditidurkan, ya, sebagaimana kita telah mengetahuinya. Nah, pada zaman dirahmati Allah, Syekh Abdullah Al-Bassa mengatakan, sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan wanhar di sini adalah menyembelih binatang kurban setelah sholat Id. Jadi menyembelih binatang kurban setelah sholat Id. Nah, kata-kata kurban sendiri itu diambil dari firman Allah surat Al-Maidah ayat 27. Ya, Allah berfirman tentang kisah dua anak Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita dua anak Adam id qarraba qurbanan, ketika keduanya mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban. Jadi kalau kata-kata kurban diambil dari firman Allah surat Al-Maidah 27 itu. Ya. Nah, adha, Idul Adha, adha artinya adalah menyembelih, ya, dan binatang yang disembelih disebut dengan udhiyah. Ini beberapa istilah yang berkaitan dengan kurban, adha, nahar, ya, semuanya maknanya sama tetapi ada perbedaan secara spesifik, ya. Nah, kemudian udhiyah itu adalah binatang ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang disembelih namanya udhiyah. Jadi binatang yang disembelih namanya udhiyah. Ya. Nah, keutamaan kurban disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma'amila adamiyun amalan, tidaklah seorang anak cucu Adam melakukan amalan yauman nahri, pada hari nahar, hari Idul Kurban, ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, min irhaqid dam, selain daripada mengalirkan darah kurban. Jadi tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari nahar, hari Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi irhaqud dam, mengalirkan darah binatang sembelihan. Fatibu biha nafsan, maka senangkan, maka relakan. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala, ya, ibadah yang paling agung tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah irhaqud dam, adalah menyembelih binatang kurban. Sekiranya pada hari raya Idul Adha
kita misalkan bersedekah sejumlah seekor kambing misalkan. Mungkin kita melihat, oh di sini banyak yang sudah kurban. Banyak yang sudah kurban, sapi, kemudian kambing. Kalau gitu saya tak bersedekah senilai seekor kambing misalkan kepada fakir miskin. Misalkan harganya 3 juta, 2 juta setengah. Kemudian dia sedekah sejumlah 2 juta setengah ataupun 3 juta kepada fakir miskin. Tidak mengalahkan keutamaan berkurban dengan seekor kambing. Karena ibadah itulah yang ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, makanya banyak ulama menyebutkan menyembelih hewan kurban pada hari Raya Idul Adha lebih utama daripada sedekah dengan nilai yang sama. Karena maksud daripada kurban itu bukan hanya sekedar sedekah, bukan, tetapi taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya, yang sampai kepada Allah Ta'ala itu ketakwaannya kita, sebagaimana firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali nggak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Maka karena yang sampai kepada Allah ketakwaannya, maka ketepatan kita dalam melakukan syariat kurban itulah yang akan sampai kepada Allah, yang dinilai oleh Allah. Makanya kalau kita berkurban itu kan bukan bersedekah dengan senilai binatang kurban, tapi kita berkurban, itu yang sampai kepada Allah. Jadi yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya kaitannya dengan hukum kurban. Para ulama terbagi dua pendapat. Yang satu mengatakan wajib. Ya, di antara yang berpendapat seperti ini adalah Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Demikian juga Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Jadi dalam salah satu riwayat Imam Ahmad berpendapat hukumnya wajib. Al-Laits bin Sa'ad juga mengatakan wajib. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, ya rahimahumullah taala. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan pendapat yang mengatakan wajib ini tampak lebih kuat. Karena ada hadis Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan. Maksudnya kelapangan di sini adalah kelapangan harta. Dia punya binatang sembelihan untuk disembelih, atau dia punya uang, ya kan, untuk membeli binatang sembelihan. Ya, sedangkan kebutuhannya untuk beberapa waktu terpenuhi. Ya, kebutuhannya untuk beberapa waktu terpenuhi, berarti dia punya kelapangan. Mangkana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan walam yudhi dan tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yaqrabanna musallana, sekali-kali jangan mendekati tempat salat kami, seolah-olah di sini ada penekanan karena ada takkid. Kemudian seolah-olah nggak ada manfaatnya kalian sholat. Ya, kalau sudah punya kelapangan tapi nggak mau berkurban. Maka ini dalil yang menjadi dasar pendapat yang mengatakan bahwa kurban itu wajib. Konsekuensi kalau kurban wajib, kalau nggak berkurban, maka ya dia menanggung dosa. Tapi pendapat yang kedua mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, ya, mengambil pendapat ini karena hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, sungguh aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku orang yang berkelapangan. Kulakukan karena khawatir kalau tetanggaku melihat atau mengira bahwa itu adalah wajib. Ya, jadi pernah Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi, seorang sahabat
itu ndak kurban padahal dia lapang. Tujuannya apa? Agar orang tidak mengira kalau itu wajib. Jadi tidak mengira kalau itu wajib. Demikian juga dari Abu Sarihah dalam hadis Abdur Razzaq dan Al-Baihaqi, di mana dia melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sementara mereka tidak kurban. Jadi mereka tidak kurban. Ya. Nah, maka dari sini ya bisa kita simpulkan bahwa kurban itu tidak wajib. Sekiranya wajib, pasti Umar, Abu Bakar dia akan tetap menjaga ya kan kebiasaannya dalam berkurban. Tapi nyatanya beliau berdua radhiyallahu ta'ala anhuma tidak berkurban. Pun juga Ibnu Hazm mengatakan dalam Sahih Fiqh Sunnah, tidak ada riwayat yang sahih dari seorang sahabat pun yang mengatakan kurban itu wajib. Ya. Nah, di sini. Maka dari dua pendapat ini kalau boleh disatukan, ya, jalan keluarnya agar kita keluar dari khilaf, yakni yang mampu jangan sampai meninggalkan kurban. Jadi yang mampu jangan sampai meninggalkan kurban, karena kurban akan menenangkan hati. Demikian juga ya kita beriman kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap pagi Allah mengutus dua orang malaikat, satu akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak hari ini ganti. Yang lainnya mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang nahan hartanya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita berkurban itu didoakan malaikat. Kita sedekah didoakan malaikat. Kita hari ini ngasih nafkah kepada anak istri didoakan para malaikat. Ya makanya seringkali kalau kita ini sedekah, ternyata semakin banyak sedekahnya, semakin banyak yang kita dapatkan. Ya, karena kita diantaranya mendapatkan doanya para malaikat. Doanya para malaikat itu doa yang mesti dijawab, diijabahi, karena mereka makhluk-makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum, enggak pernah maksiat kepada Allah. Karena enggak pernah maksiat ya berarti doanya diijabahi. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan yang diperintahkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, hewan yang boleh digunakan untuk kurban. Hewan yang boleh digunakan untuk kurban itu adalah bahimatul an'am, hewan ternak tertentu, tidak semua, yakni unta, kemudian sapi, kemudian kambing, dan juga domba. Tidak boleh selain itu. Bahkan di antara ulama ada yang menukilkan ijma, ya, ijma bahwa kurban itu adalah binatang-binatang tersebut. Ya, selain daripada binatang tersebut tidak sah. Dalilnya firman Allah surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan kurban. Lihat kurusmallah, agar mereka mengingat Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ya, jadi Allah sudah jadikan bagi setiap umat itu tuntunan kurban. Maka kurban itu tuntunan, ada tata caranya, enggak sembarangan. Jadi ada tuntunan, ada tata caranya, tidak sembarangan. Maka sebagaimana ibadah itu ada tuntunannya, enggak sembarangan, maka pun juga kurban itu ada tuntunannya, enggak sembarangan. Makanya pentingnya kita membahas tentang fikih kurban. Ya, sama juga ibadah sholat ada tuntunannya, tata caranya. Ada ibadah haji umroh ada tuntunannya, ada tata caranya. Maka seperti momen saat ini kita ngaji langsung bahas fikih kurban ini untuk merefresh ulang, menyegarkan ulang pengetahuan kita, kemudian introspeksi apa yang kurang, apa yang berlebih dari yang sudah kita kerjakan, agar kita perbaiki. Tujuannya apa? Agar kita diterima. Kita kan ingin ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, ya, sehingga ketika diterima kita bisa mengharapkan balasannya dalam kehidupan akhir kita.
Nah, dari sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dalam Syarhul Mumti', seandainya ada orang kurban dengan jenis hewan lain, dia lebih mahal dari binatang kurban misalkan. Beliau memberikan contoh, misalkan kurban dengan seekor kuda. Ya, kuda itu boleh disembelih atau tidak dimakan? Boleh. Ya, karena pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada sahabat yang karena nggak ada makanan maka yaitu kudanya disembelih. Ya kan? Kurban dengan seekor kuda seharga 10.000 real. Sedangkan seekor kambing 300 real. Maka kurban dengan kuda itu tidak sah. Jadi kurban dengan kuda itu tidak sah. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu ada tuntunannya, ada tata caranya. Nggak boleh kita membuat-buat sesuai dengan kehendak kita. Menurut kita, oh ini yang terbaik karena harganya mahal. Tapi nggak sesuai dengan tuntunan, ya nggak ada manfaatnya. Kita butuhkan kalau kurban kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian, seekor kambing untuk satu keluarga. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga. Maksudnya cukup untuk satu keluarga itu pahalanya mencakup seluruhnya. Meskipun keluarga itu jumlahnya banyak. Keluarga itu misalkan terdiri dari 10 orang, misalkan keluarga besar. Zaman sekarang tidak ada nih. Ya kalau zaman dulu satu keluarga isi 10 orang, anaknya 8. Ya, saya punya teman ustadz itu anaknya 10, hampir ke-11an. Anaknya 10. Ya, teman dulu mondok. Pertama kali masuk pondok yang tak kenal itu, ya kan, sampai sekarang juga sama beliau masih baik. Berarti dengan suami istri berarti 12. Nah, kurban seekor kambing itu mencukupi satu keluarga dan pahalanya mencukupi satu keluarga. Bahkan juga untuk yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban untuk dirinya dan keluarganya. Hadis Tirmidzi. Ya. Nah, dari sini para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya cukup sekali kita kurban itu, ya kan, untuk kita saja, nggak usah digilir. Tahun ini saya, tahun depan istrinya, tahun depan lagi anak sulung, tahun depannya anak kedua, tahun berikutnya anak kedua, ketiga. Nggak perlu. Jadi cukup, ya kan, atas nama, ya kan, kepala rumah tangga dan keluarganya. Ini diantara karunia Allah. Ini diantara karunia Allah Ta'ala, ya kan, kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW itu kurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Dalam hadis Abu Daud dan Al-Hakim disahihkan oleh Al-Albani, pernah Nabi SAW sebelum menyembelih beliau mengatakan, Allahumma hadza li wa li ummati malam yudahi. Ya Allah, ini adalah kurban dariku dan untuk umatku yang tidak berkurban. Makanya umat Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa diberikan kelapangan mulai dari lahir karena hidupnya kesusahan, miskin gitu kan, sampai meninggal juga hidupnya miskin, sehingga dia nggak bisa berkorban, sudah diwakili oleh Nabi SAW, sudah dapat pahala, ya kan, dari kurbannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan hadis ini, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, muridnya Syekh Nasiruddin rahimahullah ta'ala, mengatakan kaum muslimin yang tidak mampu kurban mendapatkan pahala sebagaimana berkurban, ya kan, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kurbannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau dari sini, ya, kurban itu cukup atas nama kepala keluarga, ya, nggak usah digilir, ya, dan seterusnya. Nah, ada punya dimaksud kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta 10 orang. Itu kaitannya dengan biaya pengadaannya. Maksimal yang sirkah, yang urunan, kalau sapi 7 orang, kalau unta 10 orang. Kalau misalkan yang iuran sapi itu cuma 6 orang, boleh apa enggak? Boleh.
Ya kan? Kalau misalkan yang iuran sapi itu 4 orang, boleh atau enggak? Boleh. Ya kan? Itu boleh. Ya, sehingga pahalanya ya untuk 4 orang itu. Misalkan satu sapi itu ya diatasnamakan satu keluarga. Ya, diatasnamakan satu keluarga. Keluarganya ada 5 orang. Ya kan? Suami, istri, kemudian anaknya 3 orang. Ya kan? Boleh enggak? Ya boleh. Ya kan? Nanti proses penyembelihannya siapa? Nyebutnya gimana? Kalau proses penyembelihannya gimana? Ya bisa, misalkan daripada disebut satu-satu mengatakan Allahumma hadi udhiyah, ya Allah ini ada sembelihannya Pak A sama keluarganya. Atau boleh disebutkan satu-satu karena itu satu keluarga. Ya. Nah, seperti itu. Nah, beda kalau misalkan nanti sapi ini yang sirkah 5 orang, ya, yang sirkah 5 orang, maka disebutkan satu-satu. Ya Allah ini sembelihannya Pak A dan keluarganya, Pak B dan keluarganya, Pak C dan keluarganya, Pak D dan keluarganya, Pak E dan keluarganya. Karena sembelihan kurban, seekor kurban untuk satu keluarga pun sama dengan ketika orang itu sirkah sapi, dia ya kan berkurban atas nama dirinya dan keluarganya. Jadi bukan berarti yang sirkah sapi itu hanya dia saja yang dapat pahalanya, keluarganya enggak. Dikiaskan sebagaimana kurban seekor kambing, dia dapat pahala untuk dirinya dan keluarganya, pun sama dengan dia sirkah seekor sapi, maka yang dapat pahala adalah dirinya dan keluarganya. Maka sebaiknya yang nyembelih juga mengatakan seperti itu. Allahumma hadza udhiyah, ya Allah ini adalah sembelihannya si A dan keluarganya, si B dan keluarganya, dan seterusnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, kaitannya ketentuan untuk sapi dan unta disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah, lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk korban seekor unta dan 7 orang untuk korban seekor sapi. Ya. Nah, dan dalam masalah pahala sama. Jadi dalam masalah pahala adalah sama. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan arisan kurban kambing? Arisan kurban kambing. Tapi insya Allah di sini enggak ada yang arisan ya. Ya, karena di sini mampu, makanya karena mampu setiap tahun kurban. Ya, tapi ada orang yang enggak mampu itu dia melakukan arisan ya. Ya. Nah, mengadakan arisan dalam rangka kurban termasuk pembahasan utang. Yang utang itu siapa yang dapat pertama, kedua, dan seterusnya. Yang enggak utang itu siapa yang dapat terakhir. Jadi yang dapat terakhir itu enggak utang. Nah, sebagian ulama menganjurkan berkurban meskipun harus hutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim, dinukil oleh Ibnu Katsir dan Sufyan Ats-Tsauri. Demikian juga Imam Ahmad dalam masalah akikoh. Imam Ahmad termasuk yang menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya akikoh untuk hutang, guna menghidupkan sunnah akikoh. Jadi untuk menghidupkan sunnah akikoh. Sunnah akikoh itu harus dihidupkan. Termasuk di negara kita, banyak masyarakat kita yang enggak ngerti sunnah ini. Kalau di satu tempat nggak ada yang pernah ngakikoi, kemudian kita menghidupkan sunnah itu, insya Allah kita akan dapat pahala orang-orang meneladani kita di tempat itu. Ya, nah, jadi Imam Muhammad bahkan berpendapat boleh masalah akikah utang. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dulu Abu Hatim pernah berutang untuk beli unta. Maka ketika ditanya, Anda berhutang untuk beli unta? Kemudian beliau membacakan firman Allah surat Al-Hajj ayat 36, lakum fiha khair, bagi kalian dalam kurban
unta ini ada kebaikan. Ya, karena ada kebaikan itu, apalagi disebutkan fiha khair. Khair dalam bentuk nakirah, kebaikannya itu banyak, enggak terbatas. Karena kebaikannya banyak enggak terbatas, ya kan? Maka sampai pun harus hutang, ya dibelai. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebagian ulama lainnya mendahulukan pelunasan hutang. Ya, seperti Syekh Utsaimin dan tim ulama, ya kan, di Fatwa Islam Web, ya, mereka berpendapat jika orang punya utang selayaknya mendahulukan pelunasan hutangnya daripada kurban. Jadi hutangnya harus didahulukan dulu. Bahkan Syekh Utsaimin ketika ditanya, ya, hukum orang tidak jadi kurban karena uangnya dipinjam untuk dia ada temannya yang bayar hutang, gitu kan. Maka Syekh Utsaimin menyarankan agar dilunasi hutangnya lebih dulu, karena melunasi hutang itu lebih utama, apalagi yang terlilit hutang itu adalah kerabat kita sendiri. Nah, tapi dua pendapat ini sebenarnya bisa kita satukan. Prinsipnya adalah kalau misalkan hutang itu bisa kita bayar 2 bulan, 3 bulan setelahnya, dan kita yakin ada pemasukan dari situ untuk bayar hutang itu, maka silahkan, ya kan, kita kurban lebih dulu, bayar hutangnya nanti berikutnya, ya kan. Atau misalkan kita mau kurban tapi nggak punya uang, tapi kita yakin berapa waktu nanti kita akan dapat, ya, misalkan dapat rapelan misalkan, maka silakan hutang. Tapi kalau dia tidak ada gambaran akan ada pemasukan dari mana, nggak ada gambaran, ya jangan. Misalkan nggak ada gambaran, ya kan, ini sepertinya hasil bumi ini nanti akan nggak baik, hasilnya nggak baik, maka jangan hutang. Tapi kalau meyakini hasil buminya ini insya Allah baik ini, ya kan, dan sepertinya sampai misalkan 1 ton gitu kan, saya bisa nanti bayar zakat ketika panen, kemudian saya juga bisa bayar hutang untuk kurban misalkan, nggak jadi masalah hutang. Jadi tidak menjadi masalah hutang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana iuran kurban untuk satu sekolahan? Ya, kita melihat ada fenomena seperti ini, maka yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat agama, ya, tidak sesuai dengan syariat agama. Karena sekali lagi tadi disebutkan oleh, ya kan, oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan setiap umat kami jadikan tata cara ibadah. Nah, kalau misalkan satu sekolahan iuran gitu kan, kemudian nanti setelah itu kita kurban bareng-bareng, nanya melehnya itu ya atas nama siapa, kan seperti itu, ya. Jadi dia tidak bernilai ibadah, ya dia hanya sembelihan biasa yang kita makanya ya boleh, asalkan menyembelihnya menyebut nama Allah, bismillah, itu kan. Tapi tidak merupakan ibadah kurban sebagaimana disyariatkan dalam agama. Ada perusahaan saya tahu, ya, di antara karyawannya ada yang cerita, di sini tiap hari tiap tahun itu menyembelih 5 ekor sapi, tapi atas nama perusahaan, ya kan, ya eman, ya hanya sembelihan biasa saja, bukan sembelihan yang bernilai ibadah, ya kan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Jadi 5 ekor sapi dibagikan ke tetangga, desa ini, desa ini, desa ini, ya. Jadi seperti itu. Nah, yang seperti ini di luar syariat maka tidak bisa dinilai dengan ibadah kurban. Ya, hanya dagingnya saja yang bisa dinikmati, dimakan oleh orang-orang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah ambiswab. Kemudian bagaimana berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Bagaimana berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Dalam masalah ini dirinci menjadi 3 bentuk. Yang pertama, orang meninggal itu, ya kan, bukan sebagai sasaran kurban secara khusus. Jadi kita mengatakan ini kurbannya
Pak ini rahimahullah yang sudah meninggal, ya kan? Kalau itu berarti sasaran khusus. Nah, yang pertama, kalau orang meninggal ini bukan sasaran khusus, dia mengikuti keluarganya. Ya, misalkan kita kurban, ini kurban saya dan untuk istri saya dan untuk anak-anak saya. Untuk istri saya yang sudah meninggal. Atau misalkan, ya kan, ibu rumah tangga, ya kan, dia membesarkan anak-anaknya sendiri, kemudian dia kurban atas nama dirinya, termasuk suaminya sudah meninggal dan anak-anaknya. Nah, berkorban jenis ini diperbolehkan dan pahalanya mencakup dirinya dan juga keluarganya, termasuk yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, kurban khusus untuk yang telah meninggal tanpa ada wasiat. Tanpa ada wasiat. Jadi yang meninggal ini nggak pernah berwasiat, tapi kemudian ahli warisnya kurbankan untuk orang tuanya. Wis ini atas nama bapak saja, misalkan, karena bapak sudah meninggal, apalagi harta warisannya banyak, misalkan seperti itu. Nah, sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini hal yang baik dan pahalanya bisa sampai ke orang yang mati, sebagaimana halnya pahala orang sedekah untuk orang yang mati. Jadi sedekah masjid, ya kan, untuk masjid, wakaf untuk masjid atas nama orang yang mati, maka pahalanya sampai. Maka demikian juga kurban atas nama orang yang mati. Tapi sebagian ulama menganggap ini bid'ah, tidak ada tuntunannya. Karena apa? Nabi nggak pernah kurban atas nama Khadijah, Nabi nggak pernah kurban atas nama Hamzah pamannya, ya kan? Padahal dia orang yang sangat disayangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah kurban atas nama putri-putrinya yang sudah meninggal mendahului beliau. Kan putri Nabi, ya, 3 orang meninggal sebelum wafatnya Nabi. Hanya 1 yang meninggal setelah meninggalnya Nabi, yakni Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak ada riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban atas nama mereka, ya, nggak ada. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang seringkali kalau sedekah dia mengatakan ini untuk temannya Khadijah, ini untuk temannya Khadijah, ini untuk temannya Khadijah. Tapi kurban atas nama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan. Nah, maka ini ada khilaf, ya, ada khilaf. Nah, tetapi bagaimana kurban khusus untuk orang yang meninggal? Karena yang meninggal pernah wasiat, ya, tolong kalau saya meninggal, ya kan, nanti kurban atas nama saya, ya, misalkan seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini, maka diperbolehkan karena menunaikan wasiatnya orang yang mati. Tapi sekali lagi, ya kan, wasiat itu maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya, kayak kemarin itu ada yang meninggal, ya kan, ternyata dia punya harta nggak sampai 8 juta, nggak sampai 10 juta, ya, kemudian digunakan untuk membayar utang, untuk menyelesaikan masalah ini itu dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian misalkan dia wasiat sebelum meninggal, tolong nanti kalau saya meninggal, ya kan, kurban untuk atas nama saya. Nah, ternyata misalkan harga uangnya 10 juta, harga kambingnya 3,5 juta, maka nggak boleh karena sudah lebih dari 1/3, ya, tidak boleh karena lebih dari 1/3. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang bagaimana dengan cara cacat hewan kurban? Ini kita juga harus tahu, ya, cacat hewan kurban. Cacat yang menyebabkan tidak sah itu ada 4, yakni buta sebelah dan jelas, ya. Jadi buta sebelah dan jelas. Jika butanya belum jelas, orang melihatnya masih menilai belum buta, maka, ya kan, boleh tetap disembelih. Jadi tetap boleh disembelih. Meskipun hakikatnya kambing itu, ya kan, tidak berfungsi matanya. Salah satu matanya nggak berfungsi, tapi dilihat kok sepertinya belum, ya. Nah, demikian juga dengan hewan yang rabun senja. Ternyata ada hewan yang rabun senja, ya, cuman nggak dikasih kacamata gitu saja. Karena ulama mazhab Syafi'i juga menyebutkan hewan yang rabun boleh digunakan untuk kurban karena bukan termasuk hewan yang buta.
bukan termasuk hewan yang buta. Jadi boleh. Kemudian yang nggak boleh adalah yang sakit dan jelas sakitnya. Kalau jelas sakitnya nggak boleh. Pincang dan jelas pincangnya. Tapi kalau masih bisa berjalan normal gitu kan, ya kelihatan pincang tapi masih berjalan normal, maka boleh. Kemudian yang keempat, yang sangat tua sampai tidak punya sumsum tulang. Ini 4 cacat yang tidak boleh ada di binatang kurban. Nah, bagaimana cacat yang menyebabkan makruh untuk dikurbankan? Di antaranya telinganya terpotong sebagian atau seluruhnya. Ini makruh, tapi artinya boleh. Ya, beda dengan cacat 4 tadi. Itu yang tidak boleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, cacat hewan apa yang harus dihindari? Nabi menyebutkan ada 4 cacat. Tapi kalau telinganya terpotong, maka makruh. Jadi makruh. Tanduknya pecah atau patah, makruh. Ya, jadi makruh. Kalau misalkan ada yang lain, maka bisa milih yang lain. Biasanya dari pedagang itu ada yang baik, kemudian ketika sudah dikirim, dikumpulkan jadi satu, karena nggak kenal, akhirnya tanduk-tandukan, kemudian patah. Ini yang pernah kita alami terjadi seperti di Al-Um, pernah seperti itu, akhirnya patah. Nah, kalau kondisinya patah seperti ini bagaimana? Ya kan? Nah, makruh. Jadi makruh. Ya nggak jadi masalah, ya dipotong. Ya, nggak jadi masalah, dipotong. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana hewan yang disukai dan lebih utama dikurbankan? Yang disukai adalah yang gemuk dan sempurna. Dalilnya firman Allah surat Al-Hajj ayat 32. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu diantara tanda ketakwaan hati. Ya, itu tanda ketakwaan hati. Jadi kita tidak berkorban kecuali yang utama. Ya kan, yang gemuk, yang sempurna, hilang dari cacat tadi, ya, tidak ada cacat tadi, ya. Nah, dalam ayat ini Imam Syafi'i mengatakan orang yang berkurban sunnah memilih hewan kurban yang besar dan gemuk. Tapi biasanya kalau seperti ini mahal, gitu kan? Lah istilah Jawanya ono rego, ono rupo. Ya, kalau regone apik berarti rupanya bagus, gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya nggak jadi masalah, ya. Jadi nggak jadi masalah. Tadi kembali ke awal, ya kan. Jadi kita punyanya segitu, uangnya punyanya 2,5 juta, punyanya 3 juta, atau kita buat budget karena kita punya perencanaan mau muliakan anak, mau bayar ini dan lain sebagainya, punyanya segitu, ya sudah nggak jadi masalah, ya. Beda kalau kita misalkan punya kambing banyak, kambing 30 gitu kan, wah cari yang paling baik. Nggak ada nggih, zaman sekarang orang punya kambing 30 kalau bukan peternak itu. Ya, jadi nggak ada. Kalau misalkan kambingnya 40, ya 40 berarti sudah sampai nisab, maka harus zakat, bukan lagi kurban tapi harus zakat. Ya 41 harus kurban. Nah, Abu Umamah bin Sahal mengatakan, dahulu kami di Madinah biasa milih hewan yang gemuk dalam berkurban. Dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu adalah berkurban dengan hewan yang gemuk-gemuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di antara ketiga jenis hewan kurban, menurut mayoritas ulama yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Jika tidak urunan, kalau urunan ya sama-sama saja. Tapi kalau nggak urunan, maka yang utama adalah unta, kemudian yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Ya, tapi walaupun seperti itu, orang Arab ternyata lebih suka makan daging kambing daripada unta, karena kalau unta itu lebih lebih keras jika dibandingkan dengan kambing. Kalau kita penasaran makan daging unta gimana kan gitu,
Ya, ya nanti semoga kalau haji sama umroh merasakan daging unta. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah dalilnya apa? Hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mana budak yang lebih utama? Maka Nabi bersabda, budak yang angfasuhum, yang paling mahal, lebih bernilai, ya kan, bagi pemiliknya. Maka sama, di antara binatang ternak itu yang dikorbankan unta, sapi, kambing, domba, yang paling utama yang mana? Yang paling bernilai bagi pemiliknya. Oh, ini kambing ini pernah ditawar, ya kan? Misalkan 5 juta enggak saya kasihkan, wis sekarang saya kurbankan. Nah, itu berarti yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Ini para jamaah. Kemudian manakah yang lebih baik? Urunan sapi atau kurban satu kambing? Ya, sebagian ulama menjelaskan satu kambing lebih baik dari ikut urunan sapi. Sebagian ulama berpendapat satu kambing lebih baik daripada ikut urunan sapi atau unta. Karena ini disebutkan ya dalam Sahih Fikih Sunnah, karena 7 kambing manfaatnya lebih banyak dari seekor sapi. Jadi satu kambing manfaatnya lebih banyak dari seekor sapi. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, kebalikan ya. Kira-kira 7 ekor kambing dagingnya lebih banyak mana dari seekor sapi? Seekor sapi ya. Makanya kalau di sini sepakat semuanya akan kurban sapi. Ya kan? Tapi ini yang dikatakan oleh para ulama ya dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, juga fatwa Lajnah Daimah. Nah, di samping itu ada alasan lainnya. Pertama, kurban yang sering dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utuh 1 ekor, baik kambing, sapi ataupun unta. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kurbannya 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, 1 ekor unta, bukan sirkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah sirkah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kegiatan penyembelihannya lebih banyak. Kalau sapi ya 1, tapi kalau kambing kan 7. Ya, lebih-lebih jika hadis yang menyebutkan keutamaan kurban di atas statusnya adalah sahih. Ya. Kemudian yang ketiga, ada di antara sebagian ulama yang melarang urunan dalam kurban. Ada yang melarang, tapi justru ini bertolak belakang dengan dalil sunnah sehingga ya tidak bisa diterima. Ya. Jadi dia melarang seperti itu karena kias, tapi ditolak. Nah, maka kembali kepada yang tadi disebutkan, kalau kita bisa beli seekor sapi, ya kan, ada biasanya ya orang yang berkecukupan itu kan, dia beli seekor sapi tapi di atas namakan sirkah keluarga. Ya, sirkah keluarga. Bagaimana ini? Apakah boleh didoakan satu-satu? Ya boleh, didoakan satu-satu boleh. Mau didoakan Pak ini dan keluarganya juga boleh. Ya kan? Maka itu lebih utama. Ya, daripada kita sirkah terdiri dari 7 orang yang membeli seekor sapi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, apakah harus jantan? Jawabannya tidak. Karena hadis Ummu Kurzin radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akikah untuk anak laki-laki itu 2, untuk anak perempuan 1, tidak masalah dengan jantan dan betina. Maka dari sini dikiaskan, untuk akikah saja boleh jantan dan betina, maka demikian juga dengan kurban, maka boleh juga betina. Ya, maka boleh juga betina. Nah, bagaimana kalau betina itu lagi mengandung? Ya kan? Bobot, ada janinnya. Maka sembelihan induknya adalah sembelihan janinnya. Ini pernah terjadi di Al-Um, pas kita membeli di sana itu ternyata pas di belah ternyata ada janinnya. Kalau kita kolu enggak makan. Ya, kalau lihat enggak kolu, tapi kalau enggak kelihat kolu, kan gitu. Ya, tega. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi umumnya hewan jantan itu lebih baik
dan biasanya lebih mahal. Ya, jadi lebih baik dan biasanya lebih mahal. Oleh karena itu, ya kan, tidak harus hewan jantan, betina pun juga diperbolehkan. Nah, larangan bagi yang tidak berkurban. Dalam hadis Ummu Salamah disebutkan, ya, jika seseorang masuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan dia hendak berkurban, maka fala ya'khudanna min sya'rihi wala min jildi aykamakol. Jangan sekali-kali menyentuh sebagian dari rambutnya atau kulitnya. Jadi dilarang memotong rambut, apakah seluruhnya ataukah sebagiannya, termasuk rambut kepala, kemudian bulu ketiak, kemudian bulu kemaluan, ya kan? Jangan dicukur. Demikian juga jangan motong kuku, ya kan? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, larangan ini berlaku untuk siapa? Untuk kepala keluarga yang mau kurban. Adapun istri dan anaknya maka tidak tercakup. Karena apa? Dhahir hadis menunjukkan yang dilarang itu adalah orang yang mau kurban. Walaupun istri dapat pahalanya, walaupun anak dapat pahalanya. Kemudian dalil yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kurban untuk dirinya dan keluarganya, namun tidak ada riwayat menjelaskan bahwa Nabi menyuruh istri dan keluarganya untuk tidak motong rambut dan tidak motong kuku. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Kemudian, mungkin yang terakhir sebelum nanti kita tanya jawab barangkali, tata cara penyembelihan. Yang pertama, sebaiknya pemilik kurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Sebaiknya menyembelih sendiri hewan kurbannya. Tapi boleh juga diwakilkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban, kemudian Nabi menyembelih sendiri, kemudian setelah itu menyuruh Ali radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyembelih sisanya. Ya. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyembelih sisanya. Nah, ini menunjukkan, ya kan, pemilik kurban ya sebaiknya menyembelih sendiri atau bisa mewakilkan kepada yang lainnya. Jika tidak bisa, maka sebaiknya yang berkurban turut menyaksikan penyembelihannya. Tujuannya untuk apa? Tadi merealisasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatibu bihan nafsan," senangkan, ya kan, senangkan, relakan. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan nanti dalam kehidupan akhir, ya kan, akan menjadi saksi, ya kan, kulitnya, kukunya akan menjadi saksi yang bela kita, meringankan kita dalam kehidupan akhir kita. Kemudian berikutnya menggunakan alat yang tajam untuk menyembelih, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau kalian menyembelih berbuat baiklah dalam menyembelih, wal yukhidda ahadukum syafratahu, wal yukhidda ahadukum syafratahu, maka adalah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan menyegerakan penyembelihannya. Jadi tajam, kemudian ketika nyembelih disegerakan. Disegerakan itu kalau bisa, ya kan, misalkan sekali ditarik langsung putus, ya kan, maka itu namanya menyegerakan. Ya, atau kalau nggak bisa sekali, maka kedua kali. Ya, kalau nggak bisa, ya terus diusahakan bagaimana ini. Bahkan ada yang berpendapat kalau sampai kita lepas, maka nggak sah sembelihan itu. Jangan sampai diulangi. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kiri, dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus. Berarti kalau disembelih dibaringkan ke atas lambung kiri, berarti kepalanya di mana? Kalau kita di sini, kepalanya di utara, kemudian ekornya di selatan. Ya, jadi kepalanya di utara, ekornya di selatan. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat. Terus ini barat. Oh ya, utara sana ya. Oh ya, ini barat. Oh, utara selatan. Ya, berarti kepala di sana. Kemudian apa itu namanya? Ekornya di sana ya. Oh, ngadep kiri ya. Oh ya, ngadep kiri. Berarti kepalanya di selatan. Ya, kiri di selatan. Betul. Jadi kepalanya di selatan, ekornya di utara. Ya.
Ya, saya lupa kalau posisinya seperti yang ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki kita yang kanan nginjak rusuk daripada binatang sembelihan itu. Tapi jangan diinjak kuat-kuat, kasihan dia. Ya kan? Kemudian segerakan. Kalau sudah dibaringkan, langsung segerakan. Kadang kita sudah dibaringkan, masih nggak disegerakan, sibuk doanya. Kalau bisa doanya mungkin dimulai sebelum dibaringkan gitu kan. Kemudian ketika sudah baring langsung disegerakan. Ya, jangan sampai kelamaan karena stres nanti binatangnya. Nah, kemudian ketika menyembelih disyaratkan membaca bismillah Allahu Akbar. Nah, mengucapkan bismillah itu wajib hukumnya. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Tidak perlu ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim, karena nggak ada dalilnya. Ya. Nah, kemudian ucapan Allahu Akbar itu sunnah. Jadi yang wajibnya bismillah. Allahu Akbarnya adalah sunnah. Termasuk sunnah iringi dengan ucapan hadza minka walaka. Ya Allah, ini dari engkau dan untuk engkau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud. Termasuk juga ucapan hadza minka walaka anni wa an fulan. Ya, Allahumma hadzi udkhiyah si A, si B, si C, dan seterusnya. Ya. Kemudian diakhiri dengan Allahumma taqabbal minhum. Kalau kita menyembelihkan punya orang, kalau kita menyembelihkan punya sendiri, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah sembelihan saya ini. Nah, ini baru setelah itu disembelih. Jadi baru setelah itu disembelih. Nah, ini tata cara penyembelihan. Ya, silakan nanti kalau menyembelih misalkan nggak hafal doanya, ya ditulis. Ya, jadi doanya ditulis, diucapkan. Siapa yang diminta untuk menyembelih di sini agar dia membaca itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas, beberapa hal yang disebutkan dalam makalah ini. Silakan bisa dibaca lebih dalam lagi untuk bisa mengambil faedah. Mungkin ini apa ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan, barangkali dari pelaksanaan kurban tahun-tahun sebelumnya atau perkiraan yang nanti akan kita kerjakan pada beberapa hari yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau masih ada. Nggih. Untuk aktualnya tempat untuk berkorban di tempat mukim kita atau di tempat yang lebih membutuhkan. Bismillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, yang afdol itu di tempat kita sholat. Kemudian yang kedua, ya kan, di tempat kita sendiri. Misalkan nggak bisa di tempat sholat, misalkan di tempat yang kita sukai, ya kan. Dan kalau bisa, kita bisa makan dari sebagian sembelihan kita, ya kan, maka kita makannya. Karena sebagian ulama itu ada yang mengatakan wajib makan bagian dari hewan kurban itu. Ada yang mengatakan demikian. Walaupun ada juga berpendapat makan dari sembelihan kita sendiri itu adalah sunnah. Ya. Jadi sembelihan kita makan dari sembelihan kita itu adalah sunnah. Kemudian berikutnya disedekahkan, berikutnya dihadiahkan kepada orang yang kaya. Jadi dalam riwayat disebutkan kulu watasaddaku, ya kan, watahadu, makan, sedekahkan, hadiahkan. Yang lainnya kulu watasaddaku wadakhiru. Dalam riwayat yang lain makan, sedekahkan, dan simpan. Tapi ada riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabat untuk menyimpan. Jangan sampai, ya kan, pada hari tasyrik habis kemudian masih ada sisa makanan. Konteksnya ketika itu adalah ada kondisi paceklik. Jadi ada kekurangan ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyimpan makanan. Jadi semuanya dibagi. Ada dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, dari sini bisa difahami apa? Dalam kondisi yang membutuhkan, ya kan, maka nggak boleh nyimpan. Maka kalau kondisi seperti yang tadi ditanyakan, ya kan, bisa kita misalkan sembelih, kemudian ada sebagian dari daging kurbannya kita bagikan ke tempat yang membutuhkan.
Atau kalau misalkan tempat yang membutuhkan itu jauh, nggak mungkin kita transportasi dengan mengirimkan binatang sembelihan kita kemudian kita kirimkan ke sana, maka ya nggak jadi masalah, ya kan? Itu langsung dikirimkan ke daerah yang membutuhkan. Bahkan sampai kita nggak makan pun, ya sebagian orang memperbolehkan. Ya, yang nggak boleh itu adalah kurban kambing minta daging sapi. Nah itu nggak boleh. Jadi yang seperti itu tidak diperbolehkan, ya kan? Karena yang dia kurbankan itu adalah kambing, ya. Kecuali kalau misalkan panitia memperbolehkan, ya kan, dia mendapatkan bagian daging sapi. Tapi nggak boleh request. Allah bisa. Ada lagi? Sudah cukup? Okay. Kalau misalnya gitu, ada panitia dari masjid gitu, terus kemudian menjual hewan kurban, tapi hewannya nggak ada, maksudnya belum ada. Menjual hewan kurban, hewannya belum ada. Ya, nah itu secara hukum gimana, Pak? Maksudnya apakah diperbolehkan atau enggak? Oh, dia menjual apa itu namanya, hewan kurban, hewan kurbannya nggak ada. Ya belum ada, jadi diberikan kalau misalnya ada yang mau beli ngasih uang, nah baru nanti dicarikan itu. Tapi harganya sudah ditetapkan semua sama gitu. Kalau sapi iuran 4 juta misalnya, kalau kambing 3 juta. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, yang jelas ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan menjual barang yang tidak dia miliki. Misalkan dia ngasih contoh, ini ada binatang ini, binatang ini, binatang ini, kemudian dia jual. Gitu kan? Kemudian dia jual. Padahal itu bukan miliknya. Ya kan? Itu bukan miliknya. Maka yang dalam hal ini ada larangan. Jadi dalam hal ini ada larangan. Tapi kalau misalkan kita, ya kan, mau misalkan kita memfasilitasi, ya kita memfasilitasi orang mau berkurban, saya punya anggaran sekian, kemudian kita komunikasi dengan orang yang menjual binatang kurban, nggak jadi masalah. Dalam kondisi seperti ini nggak jadi masalah, karena dia nggak menjual barangnya orang, ya kan? Menjual barang yang bukan menjadi miliknya itu, misalkan kita promosi, ini barang ini saya jual, ya kan? Kemudian ternyata setelah dia beli, ternyata kita baru belikan, ya kan? Jadi sebenarnya semuanya kembali kepada akad. Tapi kalau panitia itu bilangnya, ya kan, ini ada kurban kambing yang seperti ini harganya sekian, seperti ini harganya sekian. Hakikat yang jual beli itu adalah antara penjual peternak, ya kan, dengan kita sebagai apa? Shahibul kurban. Panitia itu sebagai wakil shahibul kurban. Jadi sebagai wakil shahibul kurban, maka nggak jadi masalah. Nah, kaitannya dengan wakil shahibul kurban, ini juga yang menyebabkan kenapa kita boleh makan dari bagian dari binatang kurban itu, karena kita wakil shahibul kurban. Kalau kita amil, maka nggak boleh. Kalau kita amil, maka nggak boleh. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengambilkan jasa, ya kan, menyembelih binatang kurban dari daging kurban, tapi diberikan dari harta dia. Nah, kalau selama ini panitia rata-rata makan atau enggak? Panitia rata-rata makan sembelihan binatang kurban enggak? Dapat bagian enggak? Nah, maka yang harus ditekankan di sini bahwa panitia itu adalah wakil shahibul kurban. Jadi wakilnya orang yang kurban. Karena wakilnya orang kurban maka boleh, ya kan? Kemudian kurban hanya request, saya minta ininya saja, saya minta ininya saja. Maka selebihnya itu adalah terserah panitianya. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana dengan misalkan kelebihan? Ya, beli ini ternyata ada lebihnya. Bagaimana? Ya kan? Jangan dikatakan itu untuk biaya penyembelihan. Diakadkan aja itu sebagai operasional, ya kan? Orang yang menyembelih juga butuh makan, ya kan? Butuh minum, butuh konsumsi, maka nggak jadi masalah. Tapi semuanya tetap dikembalikan kepada panitia yang ngurusi penyembelihan binatang kurban. Baik, mungkin ini nanti kalau perlu diskusi lagi bisa kita lanjutkan setelah sholat isya dengan izin Allah Ta'ala. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan kita semua, khususnya ketika kita akan menghadapi momen Idul Adha, Idul Kurban yang kita akan berkurban di sana.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.